dan era digital. Identitas nasional adalah ciri khas yang membedakan bangsa Indonesia dari bangsa lain. Ada 5 unsur pembentukan identitas nasional, yaitu Pancasila sebagai negara dan pedoman hidup bangsa Indonesia. Dan yang kedua, Undang-Undang Dasar 1945 berfungsi sebagai hukum tertinggi yang mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan yang ketiga, Bhinneka Tunggal Ika, berfungsi sebagai semboyan yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu, mencerminkan keberagaman yang tetap bersatu. Dan yang keempat, NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia berfungsi sebagai bentuk negara yang menyatukan seluruh wilayah Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Dan yang terakhir, kelima, bahasa Indonesia berfungsi sebagai alat pemersatu bangsa dari berbagai suku dan daerah. Pengaruh era digital terhadap identitas nasional, dampak positif tersebutnya, teknologi dan media sosial bisa memperkuat identitas nasional dengan cara mempromosikan budaya Indonesia ke dunia, seperti batik, kuliner, musik, dan bahasa. Dampak negatifnya, masuknya budaya asing bisa membuat generasi muda lupa budaya sendiri. Ujaran kebencian dan hoaks bisa memecah persatuan. Hilangnya sopan santun digital, seperti berkata kasar di media sosial, bertentangan dengan nilai Pancasila. Kaitannya dengan nilai Pancasila, sila ke-1 dan sila ke-2. Nah, contoh aktualnya, banyak influencer muda yang mempromosikan budaya lokal di TikTok atau YouTube. Namun, ada juga kasus cyberbullying dan hoaks politik yang bisa merusak persatuan bangsa. Nah, jadi kemajuan teknologi harus kita gunakan untuk memperkuat identitas nasional dan menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam dunia digital. Nah, untuk yang kedua, Trias Politika. Dalam konsep Trias Politika ada 3 cabang kekuasaan, yaitu yang pertama legislatif dan yang berfungsi membuat undang-undang. Kedua, eksekutif, berfungsi menjalankan undang-undang atau pemerintahan. Dan yang terakhir, ketiga, yudikatif, berfungsi menegakkan hukum dan mengadili pelanggaran hukum. Contohnya Indonesia, legislatif itu DPR, eksekutif Presiden dan jajaran menteri, dan yang terakhir yudikatif, Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Tujuan pembagian kekuasaan ialah untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan. Untuk contoh aktual dan balance-nya, ketika DPR melakukan fungsi pengawasan terhadap Presiden, itu adalah penerapan prinsip check and balance. Misalnya, DPR bisa memanggil menteri untuk dimintai keterangan tentang kebijakan pemerintah atau menolak rancangan undang-undang yang diajukan Presiden kalau dianggap tidak sesuai kepentingan rakyat. Jadi nilai refleksi Pancasilanya itu terdapat sila ke-4 dan sila ke-5. Yang ketiga, demokrasi dan tantangan di era teknologi informasi. 2 tantangan utama demokrasi digital Indonesia adalah yang pertama, hoaks atau berita palsu. Bisa menyesatkan masyarakat dan memicu kebencian. Kedua, polarisasi politik. Masyarakat jadi terpecah karena perbedaan pandangan di media sosial. Nilai demokrasi Pancasila yang jadi pedoman adalah sila kedua dan sila keempat. Sila kelima, solusi konkretnya, tingkatkan literasi digital supaya masyarakat
bisa bedakan berita benar dan hoaks. Bangun budaya diskusi sehat dan rasional di media sosial. Untuk terkait contoh aktualnya, pemerintah dan masyarakat kini aktif melalui berita-berita Kominfo.id dan cekfaktanya.com untuk menangkal hoaks dan memberikan klarifikasi resmi. Keterkaitannya dengan etika demokrasi, demokrasi digital harus dijalankan dengan tanggung jawab, sopan santun, dan saling menghargai sesuai nilai-nilai Pancasila. Dan untuk yang keempat, negara hukum dan prinsip supremasi hukum. Dua negara hukum dan prinsip supremasi hukum. Dua ciri utama negara hukum. Yang pertama, segala tindakan pemerintah berdasarkan hukum. Yang kedua, adanya perlindungan terhadap hak asasi manusia atau HAM. Makna prinsipnya, supremasi hukum. Hukum adalah kekuasaan tertinggi. Semua kebijakan harus tunduk pada hukum, bukan kekuasaan pribadi. Makna equality before the law, semua orang sama di hadapan hukum, tanpa pandang status, jabatan, atau kekayaan. Contoh aktual penerapannya, kasus korupsi, pejabat atau penegakan hukum terhadap pelanggar lalu lintas, semua tetap diproses sesuai hukum, menunjukkan tidak ada yang kebal hukum. Nilai Pancasila yang terkait, sila kedua dan sila kelima. Yang kelima, partisipasi warga negara dan kesadaran hukum. 3 bentuk partisipasi aktif warga negara dalam menjaga kehidupan demokrasi yang sehat. Yang pertama, mengikuti pemilihan umum atau pemilu secara jujur dan bertanggung jawab. Yang kedua, berpartisipasi dalam musyawarah dan kegiatan sosial kemasyarakatan. Yang ketiga, mengawasi dan mengkritisi kebijakan pemerintah secara konsekutif. Peran literasi digital dalam memperkuat demokrasi. Literasi digital membantu warga negara mengenali informasi yang benar dan menolak hoaks, sehingga tidak mudah terprovokasi isu sara atau ujar kebencian. Dengan kemampuan menggunakan teknologi secara etis dan kritis, warga dapat berpartisipasi dalam ruang digital secara sehat, menyebarkan nilai-nilai toleransi, dan mendukung transparansi pemerintahan. Contoh aktualnya, kampanye #CerdasMemilih di media sosial menjelang pemilu yang mengedukasi masyarakat tentang pentingnya memilih berdasarkan rekam jejak calon. Untuk peran kesadaran hukum dalam memperkuat demokrasi, kesadaran hukum membuat warga taat terhadap aturan dan menghormati hak orang lain. Aturan dan menghormati orang lain, serta aktif menegakkan keadilan sosial dengan kesadaran hukum yang tinggi. Konflik sosial dapat diminimalisir dan proses demokrasi berjalan tertib. Contoh aktualnya, masyarakat yang tidak menyebarkan ujaran kebencian atau berita bohong atau undang-undang ITE karena paham konsekuensi hukumnya. Nilai Pancasila yang terkandung, sila kedua, sila keempat, dan sila kelima. Kesimpulannya, demokrasi yang sehat hanya dapat terwujud jika warga negara aktif berpartisipasi, melek digital, dan sadar hukum. Dan juga saya akan menjelaskan teori Astragastra atau Ketahanan Nasional Indonesia. Astragastra memiliki 8 aspek kehidupan nasional yang jadi dasar dan ukuran ketahanan nasional, terbagi jadi 2 kelompok besar. Yang pertama, Trigarta aspek alamiah, bersifat statis, berkaitan dengan kondisi di fisik negara. Nah, untuk aspek yang tersebut, yang pertama, letak dan bentuk geografis
posisi strategis Indonesia. Yang kedua, kekayaan alam, sumber daya alam sebagai potensi dan tantangan. Dan yang ketiga, penduduk, jumlah, sebaran, dan kualitas SDM. Dan yang kedua, Pancagatra atau aspek sosial, bersifat dinamis terkait kehidupan bermasyarakat. 4 ideologi Pancasila sebagai dasar dan pemersatu bangsa. 5 politik, sistem pemerintahan dan stabilitas nasional. 6 ekonomi, kemandirian dan kesejahteraan rakyat. Ketujuh, sosial budaya, nilai identitas dan persatuan bangsa. Dan yang terakhir, ke-8, pertahanan dan keamanan, kesiapan menjaga kedaulatan rakyat. Itu saja dari presentasi saya yang untuk menjelaskan semua kuis yang diberikan dosen saya dan juga yang menjelaskan Pancagatra itu.